Selamat pagi, saya ucapkan Sotihotu Namo Buddhaya. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari Dhamma, kembali lagi dengan pertemuan dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang Hari Raya Agama Buddha yang akan dilaksanakan pada bulan ini, yaitu bulan Oktober, tentang Hari Raya Katina. Mungkin banyak yang kurang paham, atau mungkin banyak yang belum tahu. Agama Buddha itu sebenarnya ada 4 hari raya. Yang pertama Hari Raya Waisak yang diperingati secara nasional. Yang kedua ada Hari Raya Katina. Yang ketiga ada Hari Raya Asada dan Hari Raya Magha Puja. Nah, hari raya di dalam agama Buddha ini adalah sebuah rangkaian. Biasanya dilaksanakan ada memiliki jeda antara 2 sampai 3 bulan antara hari rayanya itu. Nah, di bulan Oktober atau November biasanya kita agama Buddha melaksanakan Hari Raya Katina. Nah, Hari Raya Katina ini biasanya dikenal sebagai Hari Raya Berdana kepada para biku. Setelah para biku melaksanakan masa wasa, masa berdiam diri di musim penghujan, zaman dahulu pada zaman Buddha. Zaman dahulu setelah memasuki bulan Asada, para biku diwajibkan untuk melaksanakan masa wasa untuk berdiam diri di sebuah tempat, bisa dalam wihara, bisa di dalam tempat manapun yang ditunjuk. Akan tapi esensinya adalah biku atau biksu itu bisa mengintrospeksi diri, bisa membabarkan dhamma di tempat itu untuk mengurangi frekuensi bepergian dan lebih mengembangkan dhammanya. Nah, itulah masa yang baik untuk mengembangkan dhamma, mengembangkan kemoralan para biku pada masa wasa. Nah, setelah masa wasa diperingati adalah Hari Raya Katina, Hari Raya Berdana kepada para biku yang biasanya diperingati pada bulan Oktober atau November. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari Dhamma, bulan ini kita akan peringati Hari Raya Katina, yaitu tentang berdana tadi. Banyak yang mengatakan Hari Raya Katina biasanya dilaksanakan berdana jubah, berdana tempat tinggal, berdana obat-obatan, berdana kebutuhan para biku. Ya, itu benar. Pada zaman dahulu, kan tapi ya, pada zaman dahulu esensinya adalah Katina adalah biku berkumpul dan melihat apakah jubah mereka ada yang rusak. Nah, mereka akan menjahitnya kembali. Setelah tadi berdiam diri, mereka berkumpul, para biku berkumpul di dalam suatu sangha, persamuan sangha. Mereka akan melihat apakah ada para biku yang memiliki jubah yang rusak. Nah, mereka akan menjahitnya menggunakan alat yang disebut sebagai katika. Alat yang disebut sebagai katika. Nah, alat ini adalah alat yang digunakan untuk menjahit jubah para biku. Nah, Katina atau biasa disebut sebagai Katina Puja itu mengundang sangha, mengundang anggota sangha di setiap wihara. Nah, bisa disebut sangha itu kalau terdapat 4 orang biku atau minimal 5 orang biku. Itu bisa disebut sebagai sangha. Kalau 4 itu anggota sangha. Biku itu adalah 1 orang biku adalah disebut sebagai anggota sangha, anggota dari perkumpulan para biku.
Sangha ini adalah suatu organisasi yang mengumpulkan semua biku yang diatur dalam suatu organisasi yang disebut sebagai Sangha, agar para biku itu juga teratur, para biku itu juga memiliki tanggung jawab kepada organisasinya, yaitu Sangha. Nah, nanti anggota Sangha akan menyebarkan para biku untuk menghadiri undangan umat. Umat biasanya akan berdana makanan, akan berdana obat-obatan, ada yang berdana tempat tinggal, ada yang berdana peralatan-peralatan yang dibutuhkan biku seperti peralatan jahit, seperti peralatan mandi. Kenapa semua orang itu berbondong-bondong berdana kepada para biku? Karena biku merupakan ladang yang subur, bisa dikatakan ladang yang subur, ladang yang baik untuk kita melakukan berdana. Kenapa? Karena para biku itu melatih sila. Orang yang melatih sila dan kita mendukungnya, ya itu adalah hal yang baik. Kita harus mendukung orang melatih sila. Kita sendiri sebagai umat awam juga melatih sila. Apa? Pancasila. Bukan Pancasila Indonesia, bukan. Ada namanya Pancasila Buddhis. Yang pertama, kita melatih diri untuk tidak membunuh. Yang kedua, melatih diri untuk tidak mencuri, mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila, perzinahan. Yang keempat, kita melatih diri untuk tidak berbohong atau mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tidak benar. Yang kelima, kita melatih diri untuk menghindari dari makan maupun minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, umat awam saja juga melatih sila, apalagi para biku. Umat awam hanya 5 sila, biku melatih 227 sila. Nah, oleh sebab itu umat awam bisa berdana kepada para biku karena itu adalah ladang yang subur untuk kita, para umat awam, berdana, memberikan, menyokong, mendukung para biku untuk melatih kemoralan mereka agar mereka dapat mencapai tujuan mereka, apalagi bisa mencapai tingkat kesucian. Itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat ladang yang subur untuk kita berdana kepada orang yang sedang melatih kemoralan. Nah, selanjutnya kadang ada praktik yaitu kita berdana pada biku di jalan yang biasa disebut sebagai pindah patah atau pindah cara. Nah, kadang kita berdana makanan basah, makanan kering. Para biku berjalan membawa sebuah mangkuk besar. Itu adalah mangkuk yang biasa digunakan untuk para biku untuk makan. Jadi kalau bisa para biku juga makan itu tidak menggunakan piring, yaitu menggunakan mangkuk itu, atau biasa disebut sebagai patah. Nah, itu juga digunakan untuk berdana, untuk menerima dana. Para biku tidak bisa menolak, tidak bisa juga memilih-milih. Wah, ini saya tidak suka. Oh, yang ini saya suka. Oh, yang ini saya suka. Jadi saya buka mangkuknya, saya terima dananya. Yang tidak suka, saya tutup mangkuknya. Tidak. Jadi biku juga menerima semua dana dari umat yang ingin berdana. Akan tetapi memang ada batasannya. Kalau zaman Buddha dulu, kalau dana sudah mencapai mulut mangkuk atau ya bibir mangkuk atas itu, biku harus senantiasa menutupnya dan kembali ke tempat dia berdiam, kembali ke wihara untuk menikmati atau untuk
nyantap makanan itu yang diberikan umat. Akan tetapi sekarang, pada zaman sekarang, ya kita juga menyadari umat juga ingin berdana. Masa setelah umat datang jauh-jauh mempunyai niat baik, biku menolak, ya mohon maaf, kita sudah penuh. Nah, terkadang ada juga umat yang belum memahami. Oleh sebab itu, ya jika bisa biku menerima dana itu dan umat diberikan pemahaman. Ya ini zaman dulu, zaman Buddha, biku itu hanya menerima dana sampai patah, penuh, sampai sudah mencapai mulut atau lubang atas patah itu, lubang mangkoknya penuh. Nah itu biku bisa untuk kembali ke wihara. Tapi sekarang kalau ada kegiatan pindah cara, pindah patah, nah ada para dayaka atau pendamping biku itu yang membantu